Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Mari kita dalam hidup ini mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tentang siapa ayat ini? Ada yang tahu? Tentang siapa? Tidak ada yang tahu. Harus dibaca juga di atas ya. Tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Ini tentang Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat. Dan Yohanes ini dalam mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan, dia diperlengkapi dengan roh dan kuasa Elia. Amin, Ibu Bapak. Dia diperlengkapi dengan roh dan kuasa. Nah, hanya untuk mempersiapkan suatu umat. Jadi fokus renungan firman Tuhan hari ini adalah mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Itulah gereja Tuhan yang sedang dipersiapkan bagi Tuhan.
sehingga gereja Tuhan layak menyambut hari kedatangan Tuhan kedua kalinya, layak menerima kehidupan yang kekal, layak masuk surga, dan juga layak untuk menerima berkat-berkat di bumi. Amin. Jadi Tuhan mengutus dia, Yohanes Pembaptis, dan dia diperlengkapi dengan roh dan kuasa. Dan inti pelayanan Yohanes Pembaptis adalah mengajak orang-orang bertobat. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tetapi percaya, kemudian bertobat, dan setelah bertobat ditandai dengan memberi diri dibaptis. Jadi kita yang di sini jangan hanya percaya saja kepada Tuhan, tetapi kita juga harus bertobat. Yang bertobat katakan amin. Jadi itulah inti pelayanannya. Dan kalau kita mengikuti pelayanan Yohanes Pembaptis ini, dia tidak melakukan satupun mujizat. Tidak ada mujizat yang dilakukannya, entah membangkitkan orang mati, mencelitkan mata orang buta, tidak ada. Hanya membuat orang-orang bertobat. Dan mujizat yang terbesar adalah orang berdosa bertobat. Bukan membangkitkan orang mati, bukan membuat orang buta melihat, tetapi mujizat yang terbesar adalah orang berdosa bertobat. Amin. Kalau Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan, sampai hari ini pun Tuhan masih sedang mempersiapkan umat yang layak baginya. Dan Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk mempersiapkan umat yang layak baginya. Diutus ke seluruh penjuru dunia. Sampai seluruh dunia sudah mendengarkan Injil, barulah Tuhan Yesus datang kembali. Supaya nanti tidak ada alasan bagi manusia, saya tidak pernah mendengar ada Yesus. Supaya orang-orang nanti tidak ada alasan dengan berkata, saya tidak pernah mendengar Injil. Tetapi sesudah Injil diberitakan di seluruh dunia, barulah Tuhan Yesus datang kembali, menghukum yang tidak percaya, menyelamatkan yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memilih tempat untuk mempersiapkan umat yang layak baginya. Tempat yang dipilih oleh Tuhan adalah padang gurun. Padang gurun. Yohanes Pembaptis ini identik dengan padang gurun. Dia tinggal di padang gurun. Nah, kalau ibu bapak baca dalam ayat yang ke-80, Lukas 1 ayat 80, adapun anak itu, yaitu Yohanes, bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun. Dia tinggal di padang gurun, dan pelayanan pun di padang gurun.
Dia melayani di padang gurun. Dia itulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun yang dinubuatkan oleh Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dialah itu yang dimaksud oleh Yesaya, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan memilih tempat untuk mempersiapkan kita umatnya, supaya kita menjadi umat yang layak baginya. Tuhan memilih padang gurun tempat kita, di mana kita harus bersedia digiring masuk ke padang gurun. Padang gurun adalah lambang daripada kesukaran, penderitaan, penganiayaan, dan berbagai-bagai tantangan dan hambatan. Itulah padang gurun. Sama seperti Tuhan ketika mempersiapkan bangsa Israel untuk memiliki tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Bahasa Batak madok haba orang ni situak ni loba. Maka untuk bisa akhirnya masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu itu, bangsa Israel harus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke padang gurun. Padang gurun. Tuhan berkata kepada Firaun lewat Musa dan Harun, izinkanlah anakku pergi. Izinkanlah umatku pergi ke padang gurun untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Izinkanlah umatku pergi ke padang gurun sejauh 3 hari perjalanan. Jadi mereka harus dimasukkan terlebih dahulu ke padang gurun. Ibu bapak takut, ibu bapak menolak. Menolak bahwa bangsa manusia ilusi kok. Coba kita baca dulu Keluaran pasal yang ke-5 ayat 3. Keluaran 5 ayat 3. Lalu kata mereka, yaitu kata Musa dan Harun kepada Firaun, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Pasal 7 ayat 16. Pasal 7 ayat 16 Keluaran. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Amin. Di padang gurun. Dan harga yang harus dibayar untuk masuk ke padang gurun, mereka harus berjalan 3 hari. Itulah harga yang harus dibayar untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Padang gurun adalah lambang daripada kehidupan yang sukar, kesukaran. Maka ini mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesukaran, kita harus beribadah. Amin. Amin. Dan harga yang harus kita bayar dalam beribadah kepada Tuhan
kita harus berjalan 3 hari 3 malam. Tadi waktu ke gereja berapa lama perjalanan? Berapa jam? Ada yang sampai 3 jam? Yang paling jauh mungkin siapa yang paling jauh di sini? Dari Waharen ya, Pak Simbulun. Tapi tidak sampai 3 hari kan Pak? Tidak sampai 3 hari. Orang Israel ini harus berjalan 3 hari untuk beribadah. Dan mereka harus membayar harga 3 hari perjalanan. 3 hari adalah lambang daripada angka kematian dan kebangkitan Kristus. Di mana harga yang harus kita bayar dalam beribadah kepada Tuhan, kita harus mati terhadap dosa, mati terhadap dunia, mati terhadap keinginan-keinginan daging, lalu kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Jadi yang ketiga itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus dikubur selama 3 hari. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi kita harus mati terhadap dosa, mati terhadap dunia ini, mati terhadap keinginan-keinginan daging, maka kita akan alami kuasa kebangkitan Kristus. Ibu bapak mau membayar harga itu? Jadi model ibadah kita adalah perjalanan 3 hari di padang gurun. Ini memberitahukan kepada kita model seperti apakah ini. Nah, kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 1, inilah maksudnya. Inilah maksudnya ibu bapak. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi model ibadah perjalanan 3 hari di padang gurun adalah di mana kita harus mencari perkara yang di atas. Kita jangan melulu mencari perkara yang di bumi. 6 hari kita mencari perkara di bumi. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mencari perkara yang di bumi. Tetapi pada hari yang ke-7 kita harus mencari perkara yang di atas. Amin. Beribadah sekali seminggu. Apakah saat kita beribadah sekali seminggu itu pun juga kita mencari perkara yang di atas? Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus mencari perkara yang di atas. Jangan beribadah kepada Tuhan mencari perkara yang di bumi. Di dalam Alkitab tidak ada diperintahkan oleh Tuhan kita mencari harta, mencari makan, atau mencari uang. Tidak ada di Alkitab. Coba ibu bapak periksa. Yang dituliskan di Alkitab disuruh supaya kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari perkara yang di atas. Kalau kita hanya mencari perkara-perkara yang di bumi, ibadah kita hanya untuk tujuan perkara-perkara yang di bumi, itu hanya akan membuat kita bisa berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Tapi bila kita memiliki perkara yang di atas, sebab perkara yang di atas itu kekal,
perkara yang di bumi sementara saja. Bila kita tidak memiliki perkara yang di atas, hidup kita akan sia-sia. Iblis akan berusaha menipu kita. Dia akan membiarkan kita beribadah, membiarkan kita beribadah dengan ramai, dengan heboh. Tetapi dia tidak akan mengizinkan pikiran kita mencari perkara yang di atas. Dia mengizinkan kita beribadah ramai, tetapi dia tidak mau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dia akan menipu kita. Ibu bapak, kalau saya bertanya, maukah ibu bapak menjawab dengan jujur? Berjanji dulu dengan jujur. Mau? Mau. Melihat kamu bang. Disuruh memilih. Hari ini kita akan diberikan harta yang sangat banyak. Hari ini juga mobil banyak, rumah banyak, villa banyak, semua dikasih, bahkan uang yang banyak itu, bahkan uang Verdi Sambo itu pun dikasih sama kita 900 miliar. Semua dikasih kepada kita hari ini, tetapi kita harus memilih hari ini kita beribadah atau memilih itu, memilih itu. Ibu bapak pilih mana? Ibu bapak pilih mana? Beribadah. Toh, naik ini. Jujur dulu, kita jujur dulu. Tidak akan kubilang nanti rendah rohaninya kalau memilih. Jangan, jujur dulu ibu bapak. Coba ibu bapak bayangkan. Dikasih jabatan, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih villa, apartemen, pesawat pun dikasih, bahkan pesawat pribadi. Semua dikasih. Tetapi hari ini pilih, kamu beribadah atau memilih itu. Beribadah Pak, karena nggak mungkin ada yang ngasih. Nanti ibu kutunjukkan ayatnya ya, kutunjukkan nanti ayatnya, kutunjukkan. Memilih beribadah ya, berarti mantap-mantap semua jemaat ini ya. Bagus. Tapi saya rasa ada yang memilih harta kan? Yang memilih harta angkat tangan dulu. Jujur. Iya. Lebih baik jujur, ibu si hombing, ibu baru hombing, ibu simbolo. Iya, memilih harta. Tetapi tahukah ibu bapak, iblis saja tidak memilih harta. Iblis saja, rajanya dosa, tidak memilih harta. Ini ayatnya, mari tunjukkan ayatnya ya. Ini ayatnya. Ya. Matius pasal 4 ayat 8. Dan iblis membawa Yesus. Ini Yesusnya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, ini kerajaan dunia sudah di sini semua, kekayaan di sini, ketenaran di sini, jabatan di sini, kuasa di sini. Semua di sini kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, di sini saya mempelajari Ibu Bapak bahwa iblis rela melepaskan harta, rela melepaskan kerajaan dunia, rela melepaskan kuasa, rela melepaskan kejayaan, kehormatan, kekayaan, kemuliaan dunia untuk merebut kebaktian. Shalom. Itu kan? Jadi ayo utang ubekan. Pas do. Ibu utang buru utang gaul pas. Asal matoko. Amin. Iblis rela melepaskan dunia dengan kemegahannya untuk merebut penyembahan, untuk merebut kebaktian. Ini luar biasa ini. Ini ayat ini harus kita dalami ini. Ini harus kita dalami ini. Mungkin selama ini kita hanya baca saja kan. Hanya baca saja ya udah ya begitu ya. Tapi coba kita perhatikan. Dia rela. Aduh, marforot. Dia rela melepaskan semua yang baik di dunia untuk merebut kebaktian. Yesus berkata, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah ini, menyembah. Untuk merebut penyembahan, iblis rela melepaskan semua yang berharga itu untuk merebut kebaktian. Dia rela melepaskan semua itu. Berarti selama ini iblis sudah menipu kita. Dia kasih kita harta, dia kasih kita ini, dia kasih kita itu. Dia dorong hati kita supaya menggebu-gebu terhadap harta dunia. Padahal iblis sudah tahu sesungguhnya yang paling besar bukanlah itu, yang paling tinggi bukanlah itu. Dia tahu yang paling tinggi adalah ibadah. Dia tahu yang termulia adalah kebaktian. Kita tertipu Ibu Bapak. Kita ditipu oleh iblis. Shalom. Kalau kita, bukan kita maksud saya, orang di luar sana, mereka tidak rela melepaskan hartanya. Justru mereka melepaskan Yesus untuk mendapat harta. Itu kan? Yang di sana maksud saya, bukan di sini. Makanya dijawab. Iya, rela iblis. Memang dia penipu iblis. Iblis ini penipu ini, ditipu kita. Padahal dia sudah tahu kok yang paling baik itu, yang paling hebat itu kebaktian kok. Penyembahan kok yang paling tinggi dari kerajaan dunia. Itu aja dia rela lepaskan hanya untuk mendapat pujian penyembahan dari makhluk-makhluk termasuk dari Yesus. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus tidak mau. Ibu bapak saudaraku sekalian, pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan hanya yang di bumi saja. Carilah perkara yang di atas. Pikirkan. Nah, ayat selanjutnya berkata tadi dalam Kolose 3 itu, tidak hanya mencari, tetapi juga pikirkan. Pernahkah ibu bapak berpikir? Berpikir tentang surga, berpikir tentang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sini dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari itu, pikirkan itu. Tapi kita terlalu banyak memikirkan apa yang aku bilang. Kalianlah yang menjawabnya ya. Apa yang paling banyak kita pikirkan? Adakah kita pikirkan bangsa Israel disukai oleh Tuhan? Tuhan menjadi muak dan jemu kepada mereka. 40 tahun Tuhan berkata kepada mereka begini. Kita baca saja Mazmur 95 ya. Mazmur 95 ayat yang ke-10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tuhan jemu terhadap bangsa Israel. Mereka dibawa masuk ke padang gurun. Mereka dipersiapkan untuk mewarisi tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi bangsa Israel ini tidak pernah memikirkan bagaimana supaya mereka cepat masuk ke tanah Kanaan. Mereka tidak pernah mencari cara bagaimana supaya cepat sampai ke tanah Kanaan. Tidak berpikir untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Justru mereka membuat perjalanan semakin lambat. Karena hatinya yang keras. Ayat 8 berkata, janganlah keraskan hatimu. Ketika hati mereka keras, mereka tidak tertarik ke tanah Kanaan. Mereka tidak suka ke sana. Apakah Tuhan berbohong? Tuhan sudah katakan tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Tetapi itu pun mereka tidak tertarik. Mereka tidak suka. Disuruh pun mengintai. 12 pengintai, 10 orang pengintai itu berkata, tanah Kanaan tidak baik. Penduduknya pun makan orang. Kalau kita nanti ke sana, kita seperti belalang dimakan mereka, maka kita tidak usah ke sana, kata yang 10 orang. Tetapi Joshua Kaleb berkata, dikoyakkan bajunya, tidak, apa yang kau katakan salah. Tanah Kanaan begitu baik. Ini anggur, saking banyaknya, saking suburnya, sampai anggur pun dipikul 2 orang. Biasanya anggur tidak usah dipikul, 2 jari bisa mengangkat. Tapi anggur pun dipikul, digandar, saking suburnya tanah itu. Joshua dan Kaleb berkata, luar biasa baik tanah itu, saudara-saudaraku. Maka marilah kita rebut tanah Kanaan itu. Sebab yang menyertai kita lebih besar dari apa yang menyertai mereka. Tetapi ke-10 ini mempengaruhi ribuan rakyat. Sehingga rakyat itu pun menangis dan mau membunuh Joshua dan Kaleb. Karena melawan arus. Jadi bangsa Israel ini tidak mencari cara, tidak memikirkan cara supaya mereka cepat masuk ke sana. Justru mereka mengeraskan hatinya, mereka selalu berpikir tentang makanan. Makanya dari Paulus katakan, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, jangan hanya yang di bumi. Orang Israel ini hanya memikirkan makanan. Mereka marah kepada Musa, Musa, karena tidak ada kuburan, maka kau membawa kami ke sini. Lihat kami di sini kurus kering, tidak ada daging, tidak ada makanan. Padahal ketika kami di Mesir, setiap hari kami
berhadapan dengan kuali yang berisi daging. Di sana kami selalu makan semangka, makan bawang prei. Tetapi di sini makan apa Musa? Mereka hanya memikirkan makanan dan makanan. Akhirnya perjalanan lambat. Coba saja mereka terkesima, terkagum-kagum dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa tanah Kanaan berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka akan mencari cara supaya cepat ke sana. Mereka akan berpikir supaya cepat ke sana. Itulah gambaran daripada orang-orang Kristen di hari-hari ini, yang pikirannya hanya di bumi sehingga tidak tertarik dengan kerajaan Allah. Itu yang membuat Tuhan murka. Maka Tuhan berkata dalam ayat 11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kesabaran Tuhan habis. Jadi gereja Tuhan harus mencari perkara yang di atas. Gereja Tuhan harus memikirkan perkara yang di atas. Untuk mempengaruhi manusia mencari Tuhan, maka gereja Tuhan harus menerapkan, memikirkan cara-cara yang di atas, bukan cara-cara yang di bumi. Amin. Sekarang banyak gereja untuk menggait jemaat, bukannya firman yang disampaikan. Ya kan? Bagaimana supaya jemaat ini banyak? Supaya jemaat ini banyak, apa yang mereka lakukan Ibu Bapak? Apakah mereka menyampaikan firman yang mengikat? Atau apakah perkara-perkara di bumi dibuat untuk mengikat jemaat kepada Tuhan? Memang untuk sementara boleh, supaya jemaat tidak pindah, maka perkara-perkara di bumi diterapkan supaya tidak keluar lagi. Tetapi gereja yang benar adalah untuk mengikat jemaat kepada Kristus, harus menyampaikan firman yang mengikat. Firman itulah yang mengikat, bukan perkara di bumi. Amin. Jadi jangan kita berpikir, nggak enak gereja kita nggak ada panjat pinang. Gereja kita yang nggak ada tari balon. Ini berhubung dengan 17 Agustusnya ini. Iya kan? Shalom. Kan begitu. Oh, di sana enak kali ada panjat pinang puang. Kompak. Pikirkan, jangan perkara di bumi. Untuk mengikat manusia kepada Kristus, sampaikan firman. Terserah kalau mau terima firman, puji Tuhan. Tidak terima pun tidak mengapa. Yang penting firman disampaikan. Tidak akan menyesal kalau mau menerima firman. Tetapi perkara yang di bumi hanya sementara. Kalau tidak ada itu tahun depan kecewa. Kan kecewa kan? Karena makanya pikirkan perkara yang di atas, cari, pikirkan. Dan harga yang harus kita bayar, berjalan 3 hari di padang gurun, kemudian mempersembahkan korban. Ya ini, berjalan di padang gurun 3 hari, kemudian yang kedua mempersembahkan korban. Jadi kita harus mempersembahkan korban. Itu yang diminta oleh Tuhan. Haleluya. Mempersembahkan korban, dan korban yang diterima oleh Tuhan bukan karena banyaknya. Korban yang benar adalah korban yang berkenan dan yang kudus. Roma 12 ayat 1. Jadi korban yang diterima oleh Tuhan itu yang pertama adalah kudus.
Bukan karena banyaknya. Itu Hotman Paris bisa memberi 1 miliar untuk gereja. Tetapi apakah hidupnya kudus? Amin. Jadi kudus dulu. Karena itu Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkanmu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi harus kudus. Si pengorban pun harus kudus supaya korbannya diterima. Korbannya kudus, yang memberi pun kudus, hidupnya berkenan. Bukannya Tuhan melihat banyaknya, tetapi kuduskah persembahan itu? Kuduskah hidup yang mempersembahkan? Kalau tidak kudus, maka perlu terlebih dahulu dikuduskan di pintu Tuhan. Amin. Dikuduskan oleh korban Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya tidak berpanjang firman Tuhan, tetapi intinya pada saat ini kita melihat bahwa kita harus belajar, terus belajar untuk mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas. Kita jangan mau ditipu oleh iblis. Amin. Jangan mau ditipu oleh iblis. Tadi sudah saya tunjukkan ayatnya bahwa iblis itu benar-benar menipu kita. Dia saja tahu mana yang lebih baik. Dia tahu sebenarnya mana yang lebih tinggi di atas segala-galanya. Tetapi dia kasih kita yang tidak berharga. Menurut kita sangat berharga. Iblis sendiri pun buang semua itu, hanya merebut kebaktian, merebut penyembahan. Jadi begitu pentingnya beribadah kepada Tuhan di padang gurun sejauh 3 hari perjalanan. Mari kita angkat lagu. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memilih padang gurun, tempat kita dipersiapkan. Tetapi di tengah-tengah padang gurun dunia yang penuh kesukaran ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia sanggup mengubah padang gurun dunia ini menjadi taman Tuhan, asal kita tetap berpegang kepada firman. Haleluya. Ooh.